dunia itu selalu mengalami krisis, cuman mungkin tempatnya di tempat yang berbeda. Kan gitu, artinya itu hari-hari yang kita hadapi. Gitu. Jadi kalau tadi kita melihat ada kondisi Amerika lagi ini, Eropa lagi itu, udahlah itu hal-hal yang biasa. Yang lebih penting adalah apa yang kita lakukan. Nabi Yusuf mengajarkan itu, bahwa akan ada kondisi sulit, ada kondisi bagus. Ketika kamu dalam kondisi bagus, bersiaplah untuk kondisi sulit. Nah, problemnya kita nggak belajar itu. Ketika harga komoditas lagi tinggi-tingginya, kita berpikir bahwa itu akan terjadi terus-menerus. Gitu kan? Kita tidak pernah saving. Padahal itu harga tinggi, itu transitori sifatnya, bukan permanen. Dan saya belajar dari Chile. Chile itu memproyeksikan harga tembaganya karena dia 40% APBN-nya itu berasal dari pendapatan dari upah, dari tembaga. Dari negara penghutang, akhirnya sekarang menjadi negara pemberi hutang dan menjadi negara maju baru beberapa tahun silam. Modalnya tembaga. Kita punya macam-macam, gitu ya. Itu yang kita sering lupa, sehingga kita menghadapi pesimisme karena yang dihadapi adalah masalah-masalah terus. Padahal kita punya potensi, cuman kita nggak mau mengolahnya, berpikir lebih banyak. Chile awalnya juga dia mengalami masalah yang sama. Di tahun itu, oh kesempatan, harga lagi tinggi, kita bangun semuanya. Ketika harga drop, semua pembangunan jalan terhenti, pembangunan airport terhenti, pelabuhan terhenti, akhirnya semua terbengkalai. Ya kan? Artinya tidak bisa seperti itu. Kalau kondisinya lagi naik, sebagian kita simpan untuk kondisi yang sulit. Yang penting sinambung, ada trajektorinya. Itu yang terjadi. Tahun 80-an kita punya minyak, gitu ya. Nah ini sudah lewat semua, ya. Nah oke. Nah ini kita punya potensi yang sangat besar. Ada satu potensi yang tidak dimiliki negara lain adalah lokasi. Cuman lokasi ini baru bisa dimanfaatkan oleh Singapura, bukan oleh Indonesia. Singapura bisa memanfaatkan lokasi itu dan dia bisa menjadi negara maju. Kalau kita bisa membangun misalnya di Bitung, gitu kan, airportnya segala macam gitu, nggak usah lah, Singapura itu jangan menjadi senternya, gitu kan. Karena resources kita di Indonesia Timur nggak ada di Singapura itu. Tapi kalau kita mau mengekspor melewati Singapura, nah Singapura dari mengutip saja, menaruh uang di sana, dia menjadi negara kaya. Memberikan insentif kemudahan saja, dia menjadi negara kaya. Resourcesnya ada di kita. Yang berikutnya, ini fenomena yang jarang-jarang muncul dan baru kita nikmati yang dinamakan dengan demographic dividend. Cina baru saja lewat, makanya sekarang dia melakukan balancing gara-gara one child policy-nya, kan gitu. Dia moderasi pertumbuhannya. Nah Indonesia ini lagi anak mudanya lagi banyak dan lagi tumbuh sampai tahun 2030 atau 2040-an. Ini momentum ketika beban kita lebih ringan, gitu ya. Akan tetapi problemnya dari studi-studi literatur kami, ya, bahwa negara yang maju atau kemajuan atau pertumbuhan itu bisa diterangkan 90%-nya dengan yang namanya productivity. Orang dulu melakukan riset yang pertama kali itu risetnya adalah antara tahun bersekolah dengan pertumbuhan ekonomi, hubungannya, yes positif. Lamanya bersekolah, ya kan? Artinya semakin banyak mengenyam pendidikan, pertumbuhan ekonominya akan makin baik atau income per kapitanya akan makin baik. Sekarang riset-risetnya bukan seperti itu, tapi lebih kepada kualitas manusianya. Lama sekolah itu bukan perkara penting, tetapi lebih kepada apa yang dihasilkan dari sekolahnya itu. Link match-nya dengan industrinya, link match-nya dengan pertumbuhan ekonominya. Dan itu Korea juga yang berhasil. Di Indonesia 20%, saya teriak dari tahun 5 tahun yang lalu, 20% pendidikan kita dana kemana belum pernah ada evaluasi. Gitu. Coba dievaluasi untuk apa? Ya, ini yang menjadi pertanyaan. Ini kok yang pemerintah lebih galak ya?
klik like, share, dan jangan lupa subscribe.